Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sudah dinyatakan masuk untuk berangkat itu 172. Untuk mengalihkan 280 jabatan administrasi dari 41 perangkat daerah. Namun pada transisi ini sampai yang kekurangan Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. 115 calon jemaah haji di Bau-Bau gagal berangkat. 35 ASN pemerintah kota Bau-Bau mengikuti penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 25 Mei 2022 bersama saya, Rizka Harlina. Pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan ada tambahan 340 kasus konfirmasi pada Selasa 31 Mei 2022. Dengan demikian total kasus konfirmasi mencapai 6.054.673 kasus. Tambahan 340 kasus konfirmasi lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 218. Sementara itu kasus sembuh bertambah 247 sehingga totalnya 5.895.423. Sedangkan kasus meninggal bertambah 5 orang. Dengan demikian sudah 156.591 orang yang meninggal akibat COVID-19 di tanah air. Sehingga akumulatif kasus COVID-19 naik 88 sehingga totalnya 2.959. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, 115 calon jamaah haji di Bau-Bau gagal berangkat. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau mencatat terdapat 115 calon jemaah haji di Bau-Bau batal berangkat setelah melalui proses seleksi berdasarkan peraturan dan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Dua peraturan yang paling mendasar yakni pengurangan kuota haji hingga 50% dan batas usia maksimal berangkat 65 tahun. Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali menyebutkan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini merupakan kuota tahun 2020 lalu sejumlah 172 orang, namun karena berbagai ketentuan terbaru tersisa 64 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Dalam perjalanan menuju tahap pemberangkatan, beberapa orang diantaranya mengundurkan diri dengan berbagai alasan, salah satunya karena pasangannya tidak memenuhi syarat, sehingga tersisa 57 orang yang akan berangkat haji akhir Juni mendatang. Yang sudah dinyatakan masuk untuk berangkat itu 172. Tapi karena pandemi 2 tahun terakhir ini tidak jadi berangkat. Dan pada akhirnya dan alhamdulillah di tahun 2022 ini ada penyelenggaraan ibadah haji. Namun oleh Kerajaan Arab Saudi, ya pemerintah Arab Saudi, itu ada 2 hal kebijakan dikeluarkan oleh Arab Saudi. Yang pertama, pengurangan kuota sampai 50%. Kemudian yang kedua, pembatasan usia jamaah haji sampai maksimal 65 tahun. Kata Rahman, yang batal berangkat tahun ini akan diporsikan pada pemberangkatan tahun berikutnya dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi tidak menerapkan aturan pembatasan usia dan kuota. Ia berharap tahun mendatang kuota pemberangkatan bisa normal sehingga jemaah haji yang berangkat dari kota Bau-Bau bisa 100%. Tahun ini Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan penerimaan hingga 1 juta jemaah haji dari berbagai negara, khusus di Indonesia sebanyak 200.000 jemaah untuk seluruh provinsi di Nusantara. Bahkan di Sulawesi Tenggara kuotanya mencapai 917 calon jemaah. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. 35 SN pemerintah Kota Bau-Bau mengikuti penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hermulko melaporkan. untuk mengalihkan 287 jadi yang mendapat persetujuan dari Kementerian jabatan administrasi dari 41
perangkat daerah. Namun di masa transisi ini, sambil analisis kelebihan dan kekurangan pengalihan jabatan ini, Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Untuk tahap awal, Pemkot Bau-Bau menyetarakan 35 orang pejabat dari 4 organisasi perangkat daerah. Penyetaraan jabatan ditandai dengan upacara pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse di Aula Palagimata Selasa 31 Mei 2022. dalam rekomendasi pengangkatan jabatan administrasi nasional, pemerintah Bau-Bau telah disetujui untuk mengalihkan 287 jadi mendapat persetujuan dari Kementerian jabatan administrasi dari 41 perangkat daerah. Namun di masa transisi ini, sambil analisis kelebihan dan kekurangan pengalihan jabatan ini, pemerintah Kota Bau-Bau melantik dan menentukan aparatur sipil negara yang terdampak dari 4 perangkat daerah. Di jabatan administrasi eselon 4, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, dan bidang penelitian dan pengembangan daerah yang mempertimbangkan pendekatan karakteristik pelaksana tugas perangkat daerah nasional. Monianse menyebutkan penyetaraan akan dilakukan secara bertahap hingga 31 Desember mendatang. Wali Kota berharap pelaksanaan penyetaraan jabatan ini dapat menjadi jawaban bagi masyarakat atas kinerja birokrasi yang lebih singkat, cepat, dan efisien. Selain itu, diharapkan kepada seluruh ASN Kota Bau-Bau untuk dapat mengikuti dan melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional yang baru ini dengan sungguh-sungguh secara profesional sesuai keahlian, keterampilan masing-masing dengan tetap memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ayah di Bau-Bau tega aniaya anak kandungnya dengan sebilah pisau. Akibat insiden tersebut, anak laki-laki itu mengalami luka robek pada tangan kanannya dan harus mengalami 6 kali jahitan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Odi Nurliani melaporkan. Ancaman hukumannya itu kurang lebih karena orang tua kandung, jadi 3 tahun 6 bulan tambah sepertiga hukuman. Sungguh malang nasib bocah 6 tahun inisial AL asal Kelurahan Lanto, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya sendiri inisial LH 51 tahun. Akibat insiden tersebut, anak laki-laki itu mengalami luka robek pada tangan kanannya akibat sabetan sebilah pisau. Anak bungsu dari 7 bersaudara itu harus mengalami 6 kali jahitan. Insiden nahas tersebut terjadi pada Senin 30 Mei dini hari saat si ayah pulang dalam keadaan mabuk. Karena tak kunjung dibukakan pintu oleh sang istri inisial NM, suaminya malah mengamuk dan mengambil pisau dapur mengancam istrinya untuk dibunuh. Kata NM, istri pelaku, kejadian tersebut disaksikan anak bungsu mereka. Niat melindungi sang ibu dari amukan si ayah, AL langsung memeluk ibunya dan malah terkena pisau dapur. Parahnya lagi, saat istrinya tertidur pulas, sang suami malah menuduh istrinya berselingkuh. Iya, kejadiannya saya sudah tidur. Tiba-tiba bapaknya dia bilang mau bunuh saya, dia ambil parang, ambil pisau dapur, bilang saya bunuh kamu. Dia pilih menak. Pengakuan NM, istri pelaku, perilaku tak terpuji suaminya sudah berulang kali. Ia mengaku sering mendapat perlakuan kasar suaminya hingga kekerasan berupa pukulan. Sementara Wakapolres Bau-Bau, Kompol Bahtiar membenarkan kejadian tersebut. Korban NM melapor ke Polsek Wolio pada Senin dini hari. Tersangka kini masih dalam pengembangan kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman 3 tahun 6 bulan ditambah sepertiga masa hukuman karena pelaku orang tua kandung korban. Sehingga pada saat si tersangka ini mau melakukan penganiayaan terhadap istrinya, maka anak nama Alvin umur 6 tahun ini spontan memeluk ibunya. Sehingga pada saat itulah si tersangka ini memegang pisau, terkenalah itu anak yang memeluk ibunya itu. Di tempat yang sama, Kepala UPTD PPA Bau-Bau Mardiana Aksa juga berkunjung melihat kondisi bocah malang tersebut di Polsek Wolio. Ia menyebutkan untuk memulihkan psikis korban, pihaknya akan memeriksa kondisi psikologi si anak agar tidak trauma berkepanjangan. Lebih cenderung ke psikis anak, apakah kejadian ini menimbulkan trauma, karena kan sebelum kejadian ini sudah kejadian sebelumnya. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau mulai berlakukan Permendagri 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Mengenai hal itu, kembali Heru Mulku melaporkan. Semacam saya, Arif saja tidak boleh. Jadi Arif Basari harus paling sedikit 2 kata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau mulai memberlakukan aturan baru Permendagri 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Kadis Dukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan Permendagri tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 21 April 2022. Hal penting dari Permendagri tersebut adalah pencatatan nama dan dokumen kependudukan harus memenuhi syarat-syarat, mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan multitafsir, dan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Jadi paling sedikit 2 kata artinya begini, dan bisa lagi semacam saya, Arif saja tidak boleh. Jadi Arif Basari harus paling sedikit 2 kata. Pada pasal lain, lanjut Arif yang juga menjadi perhatian adalah berkaitan dengan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, meliputi menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Kemudian gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Cuma kalau di akta lain, akta misalnya akta kematian, akta lahir itu tidak boleh dicantumkan gelar, baik itu gelar pendidikan, adat atau keagamaan, macam akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, enggak boleh. Kemudian di pasal lain, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, serta mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Jadi ketika ada nama yang lahir hari ini, mengajukan kami dokumen pembuatan akta lahir dan dia tulis LM, sebaiknya tidak boleh disingkat. LM itulah Ode Muhammad. Kalau dia tetap berkeras tetap LM titik, maka itulah LM tidak mengandung makna. Tapi secara dokumen kependudukan ya, tapi di faktanya LM itu di kita loh Ode Muhammad. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, rekomendasi BPK Dispora kembalikan kerugian rumput Stadion Betobari Bau-Bau senilai 100 juta rupiah. Kembali reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Imbas dari kegagalan pertumbuhan bibit rumput jenis Zoysia Mattarella di Stadion Batu Ambari rupanya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyebutkan ada indikasi kerugian akibat proyek tersebut. Rumput standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA itu sebelumnya ditargetkan harus tumbuh sempurna sebelum masa pemeliharaan Juni ini, namun pasca ditanami kembali yang tumbuh subur malah rumput liar, bahkan sebagian lapangan ditumbuhi pohon kersen. Pejabat pembuat komitmen BPK proyek rehabilitasi lapangan sepak bola Stadion Batu Ambari Laode Darussalam menyebutkan sesuai dengan rekomendasi BPK, pihaknya telah mengembalikan uang ganti rugi senilai 107 juta rupiah. Sebetulnya ini karena tidak ada rumput yang belum kan kalau ada rumput kan jelas air tidak akan ada serap kan. Hanya masalahnya kan kemarin ini, dan supaya tidak juga lihat bahwa ini kemarin memang tanahnya cocok untuk tumbuh rumput itu, tapi karena post mayor kemudian ada foto-fotonya dia tumbuh, kemudian setelah itu diperiksa oleh BPK dan dinyatakan bahwa harus ada pengembalian. Jadi untuk pekerjaan punya memang sudah dikembalikan ke kas negara. Pengembaliannya berapa banyak? 107 juta. Kepala Dinas Kominfo Bau-Bau itu menyebutkan tanah merah yang menjadi timbunan di stadion sebelumnya cocok ditanami rumput zoysia itu, namun karena beberapa hal termasuk cuaca buruk membuatnya gagal tumbuh. Namun demikian kata Darussalam, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora akan kembali merevitalisasi perumputan stadion guna memaksimalkan fungsi lapangan dan peresapan air. Rumput baru yang ditanami nantinya dipastikan berbeda dengan jenis rumput sebelumnya. Menurut mantan Kadispora itu, kegagalan pertumbuhan rumput tidak akan menjadi penghalang kegiatan Porprov Sultra akhir tahun mendatang. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 115 calon jamaah haji di Bau-Bau gagal berangkat. 35 ASN pemerintah kota Bau-Bau mengikuti penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.